Hai Smart Traders, investor, kembali lagi di channel Iuk Nabung Saham. Nah, sudah lama sekali kita tidak membahas saham sebuah perusahaan. Maka dari itu, mari kita mulai membahas kembali dengan rutinitas yang sama. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas perusahaan yang pertama, di mana di episode kali ini dan selanjutnya, Pak Guru akan membahas saham-saham yang sedang diakumulasi supaya rekan-rekan penonton setia dari video ini bisa mengambil opportunity dari saham-saham yang Pak Guru bahas seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas perusahaan yang pertama. Kita buka dulu datanya di iPod. Nah, perusahaan yang pertama yang akan kita bahas yaitu perusahaan DOIT atau PT Delta Dunia Makmur Tbk. Nah, perusahaan ini Pak Guru sudah riset, jadi selama seminggu terakhir mereka akumulasi investor besarnya. Jadi kita akan bahas perusahaan-perusahaan yang sedang diakumulasi. Nah, walaupun harganya sudah naik, tetapi investor besarnya belum jualan. Nah, oke, untuk memperjelas, jadi kita cek data broker summary-nya supaya rekan-rekan betul-betul yakin ya. Nah, kita buka data broker summary-nya. Kemudian di sini kita lihat DOIT. Kemudian tanggalnya kita ambil selama seminggu terakhir dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16. Kemudian kita show. Nah, setelah diubah di data perpindahan, ternyata di sini investor besarnya itu menggunakan sekuritas NI ya, BNI Sekuritas untuk mengakumulasi dan menggunakan sekuritas LG. Nah, oke, siapa mereka? Itu kita akan tahu sebentar. Kita akan cek data peta kepemilikannya seperti itu. Yang intinya mereka akumulasi yang cukup besar, maka ini menjadi menarik ya. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, kita sudah tahu bahwa mereka akumulasi. Apakah harga akan naik? Belum tentu. Setelah mereka akumulasi, bisa saja harga akan turun dulu, dibanting dulu. Setelah itu mereka kumpul kembali, kemudian harga dinaikkan lagi, seperti itu. Atau skenario mereka yang kedua, bisa saja yang paling memungkinkan mereka langsung markup, seperti itu. Langsung menaikkan harga saham. Nah, nanti mereka jualan di atas seperti itu. Yang intinya ini opportunity. Oke, kita cek data peta kepemilikannya untuk mengetahui siapa yang transaksi di balik batang-batang candlestick yang telah naik ini seperti itu. Oke, kita masuk ke data peta kepemilikannya. Nah, ini data peta kepemilikan untuk saham DOIT ya. Nah, di sini saham DOIT ini telah dicetak 100% dalam bentuk scriptless. Nah, di sini kelihatan bahwasannya investor retail ya selama sebulan terakhir itu mengurangi porsi atau menjual dari 27,4% menjadi 26,9%. Artinya retail keluar dan yang menambah porsi itu adalah investor besarnya atau big playernya. Nah, di sini mereka sebelumnya memiliki 55,2, kemudian bertambah menjadi 55,8%. Kemudian semi retailnya, hidden big playernya itu mengurangi porsi atau mereka menjual dari 17,4 menjadi 17,3. Nah, kita lihat siapa nama-nama yang transaksi. Nah, selama seminggu terakhir itu yang transaksi ada Tio Adrianto, ada PT Delta Dunia Makmur, kemudian Tio lagi, kemudian PT Delta lagi, seperti itu. Nah, ini di tanggal 12 Tio melakukan aksi buy, membeli. Kemudian PT Delta juga membeli. Mereka menggunakan NI dan menggunakan LJ sekuritasnya ya. Kemudian di tanggal 13 mereka juga membeli kembali. Tio membeli kembali dengan menggunakan LG dan PT Delta membeli kembali dengan jumlah lot seperti ini.
PT Delta di tanggal 13 membeli sebanyak 24.121 lot, seperti itu. Ini rinciannya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu mereka beli, apa yang kita lakukan? Mengikuti mereka, bukan melawan mereka. Nah, mungkin kalau retail-retail di sini banyak jualan, kemudian investor besarnya beli. Nah, kita sebagai retail yang smart, ya, yang sebagai pengikut investor besar untuk mengambil cuan di balik aksi mereka, maka kita beli juga. Mereka beli, kita beli. Mereka jualan, kita jualan. Itu prinsip dasarnya. Karena kita sebagai pengikut, follower, ya, pengikut dari investor besarnya. Mereka yang markup, kita nggak bisa markup karena kita punya keterbatasan dana sebagai retail. Sementara investor besarnya punya uang banyak. Jadi kalau mereka beli, kita beli. Kalau mereka jual, kita jual. Kita untung dari aksi markup mereka. Seperti itu strateginya. Oke, sekarang kita masuk ke perusahaan yang kedua. Perusahaan yang kedua yang akan kita bahas, ya, yaitu di sini SAME atau PT Sarana Meditama Metropolitan, ya. Kemudian kita enter. Nah, sama, perusahaan ini juga naik. Jadi selama seminggu terakhir mereka akumulasi dan harganya naik, seperti itu. Nah, intinya mereka belum jualan. Jadi, ya kita bisa mengambil opportunity. Apakah besok setelah kita beli harga akan naik? Belum tentu. Bisa jadi turun dulu atau langsung terbang, seperti itu. Intinya kita tahu bahwa mereka belum jualan, jadi kita bisa ngikut. Seperti itu. Oke, kita cek data broker summary-nya ya untuk memastikan kalau mereka betul-betul akumulasi. Nah, di sini kita ganti kodenya SAME. Kemudian tanggalnya kembali kita ganti tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 di hari Jumat kemarin. Oke. Sini kita kasih data perpindahan, kemudian kita show. Nah, di sini investor besarnya itu menggunakan RF untuk mengakumulasi LG dan AZ. Ya. Yang jualan ini ada EZV, ya. Nah, oke, kita cek kembali ya. Ini kita tutup data transaksinya. Nah, di sini mereka akumulasi, kita cek siapa yang beli, siapa nama-nama yang transaksi di sini. Karena kalau orang teknikal kan lihatnya, oh ini sudah resisten. Ayo, kalau begitu kita tunggu lagi ke bawah. Padahal besoknya bisa terbang. Seperti itu. Ya, karena mereka melihat candle. Kita melihat nama. Siapa yang transaksi. Itu yang penting. Seperti itu. Itu jauh lebih baik, jauh lebih membuat kita tenang. Apakah setelah kita tahu nama-nama mereka harga akan naik? Belum tentu. Sekali lagi, bisa turun dulu sejenak, habis itu terbang lagi. Yang intinya mereka kita sudah ketahui baru bahwa mereka itu membeli. Dan mereka belum jualan. Itu yang paling penting. Jadi kita bisa ngikut. Seperti itu. Beli di sini, habis itu kalau turun lagi, beli lagi, habis itu diterbangkan, kita profit taking. Itu strateginya. Oke, kita cek dulu nama-namanya. Kita cek data peta kepemilikannya, kemudian di sini kita lihat dulu. Oke. Nah, sama perusahaan SAME ini juga sudah 100% dalam bentuk scriptless ya. Nah, di sini kelihatan investor besarnya nambah dari 76,9%, porsi mereka menjadi 77%. Artinya menambah. Nah, kemudian investor retail dari 7,1 menjadi 6,9. Berarti retailnya jualan, investor besarnya menampung barang. Sedangkan investor semi retailnya juga menambah dari 16% menjadi 16,1. Seperti itu. Nah, siapa yang transaksi? Yang transaksi adalah PT Lang Mahkota Teknologi. Ya, di tanggal 12
mereka melakukan buy. Tanggal 12 Juni mereka melakukan buy sebanyak 24.900 lot. Kemudian di tanggal 13 mereka juga membeli kembali. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Sebanyak 119.900 lot. Jadi mereka menambah porsi. Nah, ini bisa jadi opportunity buat kita mengikuti pergerakan mereka karena mereka sudah punya barang banyak. Sudah 77% kepemilikannya, masih beli lagi gitu. Dari awalnya 76,9 menjadi 77. Menambah 0,1. Seperti itu. Jadi mereka sudah punya banyak 76,9 masih beli lagi. Artinya ada kepentingan untuk memarkup harga. Karena sama seperti kita sebagai investor retail, mereka membeli tujuannya untuk menjual di harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi kita ikuti mereka. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke perusahaan yang ketiga. Nah, perusahaan yang ketiga yang akan kita bahas itu kodenya Kayu. Nama perusahaannya yaitu PT Darmi Bersaudara Tbk. Kita enter. Nah, perusahaan ini baru bangun tidur ya, dari tidur panjangnya. Dan harganya sudah naik tinggi. Seperti itu. Nah, tapi yang menarik, investor besarnya masih sebagian jualan, sebagian akumulasi. Artinya ada kepentingan untuk harganya naik lagi. Ya wajar dong yang beli di sini kan mau naik lagi. Seperti itu. Oke, kita cek dulu data broker summary-nya untuk memastikan. Kita klik browse. Kemudian di sini kita ganti kodenya Kayu. Kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 12 sampai dengan tanggal 16. Kemudian kita show. Nah, di sini investor besarnya mengakumulasi selama seminggu terakhir menggunakan broker Beki. Belinya 708.396 lot. Kemudian menggunakan AK, Zkey, seperti itu. Nah, sekarang kita cek siapa namanya yang transaksi di sini. Yang jualan siapa, yang beli juga siapa. Oke, kita tutup dulu data transaksinya. Kita lihat data peta kepemilikannya. Darmi Bersaudara. Nah, ini dia. Nah, perusahaan Darmi ini juga 100% sudah dalam bentuk scriptless. Tapi masih bagus karena investor besarnya masih punya barang banyak. Oke, di sini investor besarnya selama seminggu terakhir itu melakukan transaksi mengurangi porsi ya. Oh, di sini selama sebulan terakhir mengurangi porsi. Tapi kita lihat di sini. Kita lihat di bawah. Ya, di tanggal 12 bulan 6 ya, itu Valian. Ini ada Valian yang masuk ya. Tanggal 9 bulan 6 itu Valian masuk. Kemudian di tanggal 9 juga dia masuk dengan CP dengan Beki. Totalnya hampir 300.000 lot lebih. Hampir 400 ya, 400.000 lot. Tapi mereka belum terindikasi jualan. Valen ini belum terindikasi jualan, belum ada. Mereka belum jualan. Kemudian si Wawan juga begitu. Wawannya buy. Mas Wawan buy di tanggal 12. Tapi kenapa belum nyampe di sini? Sebelumnya mereka sudah punya, kemudian mereka mengurangi porsi di bawah 5%, muncul lagi. Habis itu menambah lagi, akhirnya muncul di sini. Kemudian di tanggal 12 juga Charlianto melakukan aksi bayar.
atau membeli sebanyak 613.952 lot. Seperti itu. Tetapi Charlianto sudah jualan di tanggal 13. Di tanggal 13 dia jualan sebanyak 190.000 lot atau ya anggaplah 200.000. Jadi mereka masih punya barang banyak di sini. Dia beli 613.000, dia baru jualan 189.000. Jadi barang mereka masih banyak seperti itu. Maka kepentingan untuk menaikkan harga saham itu sangat besar sekali karena mereka di sini rata-rata buy. Jadi kita bisa ngikut. Retail bisa ngikut untuk membeli, tetapi karena retailnya sudah banyak di sini, sebaiknya jangan trading bulanan. Mungkin mingguan seperti itu. Atau harian, terserah Anda lah, ya. Kalau mau bulanan, ya boleh terserah Anda. Itu Anda punya kebebasan. Ya, Pak Guru di sini hanya memberikan masukan. Sebaiknya jangan terlalu lama trading di harga saham yang sudah naik tinggi seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau untuk swing 2 minggu gitu, oke lah. Kalau sudah naik untung, ya jual. Seperti itu.